Selamat datang di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Perkenalkan, nama saya Imade Sudarma SH. Menjabat di sini sebagai Wakasek Bidang Humas yang menjalankan kerjaan di bidang PKL atau secara umum adalah urusan bagian luar sekolah dalam meningkatkan keterampilan di bidang teknologi. SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura akan mengajarkan Anda di bidang teknologi seperti di bidang teknik gambar bangunan yang biasa disingkat di belakang adalah DPIB, kemudian konstruksi gedung dan sanitasi itu disingkat menjadi KGSP, kemudian ada bisnis konstruksi dan properti yaitu BKP. Itu semuanya terdiri berada di bidang bangunan atau konstruksi. Selanjutnya ada teknik survei atau geomatika, teknik permesinan dan las, kemudian teknik elektronika atau biasa dikenal dengan AP, kemudian teknik komunikasi dan jaringan yaitu TKJ, kemudian teknik listrik, kemudian teknik otomotif yang terdiri dari dua bidang kalian yaitu kalian kendaraan ringan yang disebut dengan TKR, kemudian bisnis sepeda motor yang disebut dengan TBSM. Kemudian yang terakhir adalah teknik energi dan pertambangan, terdiri dari dua bidang kalian yaitu geologi pertambangan dan energi terbarukan. Nah, kalau kalian belajar di SMK 3 Teknologi dan Rekayasa adalah untuk meningkatkan di bidang keahlian atau di bidang keterampilan yang nantinya akan kalian dapatkan sebagaimana seperti sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Hanya setelah anak-anak nanti belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan atau yang ada di program bidang masing-masing atau program yang berada di sekolah ini, maka anak-anak akan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bangku sekolah dengan dunia usaha, industri dalam bentuk PKL atau dulu disebut dengan pragreen, seperti teknik DPIB atau gambar bangunan, KGSP atau teknik konstruksi, BKP atau teknik bisnis konstruksi dan properti. Biasanya mereka melaksanakan PKL di beberapa instansi maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, properti, dan pendesainan bangunan secara keseluruhan. Adapun tempat PKL-nya seperti di kantor instansi pemerintahan yaitu PU, kemudian pertanahan, kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti seperti konsultan dan kontraktor yang ada di Kota Jayapura maupun di seluruh provinsi Papua. Dan teknik survei atau geomatika, PKL-nya biasanya di tempat-tempat perusahaan yang membutuhkan survei seperti perusahaan kelapa sawit maupun perusahaan pemetaan pembentukan lahan. Kemudian yang paling sering dilaksanakan adalah di BPN provinsi maupun BPN kabupaten kota yang ada di provinsi Papua. Lalu teknik permesinan dan las, biasanya ini PKL di bengkel-bengkel bubut yang ada di Kota Jayapura maupun di seluruh
yang ada di Provinsi Papua maupun di kabupaten yang ada tempat lainnya. Kemudian teknik elektronika atau yang disebut dengan AP, biasanya PKL di bengkel-bengkel reparasi elektronika yang ada di Kota Jayapura maupun di kabupaten yang ada di Provinsi Papua, dan juga bisa di perkantoran-perkantoran yang bergerak di bidang elektronika. Kalau di sini yang sudah menjadi kerjasama dari SMK Negeri 3 adalah hotel-hotel yang ada di Kota Jayapura. Berikut teknik komunikasi dan jaringan yang biasa disebut dengan TKJ. PKL biasanya dilaksanakan di instansi-instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, terutama BUMN yang bergerak di bidang komunikasi seperti Telkom, kemudian bank. Itu mereka semua memerlukan bagaimana mengakses suatu aplikasi ke bidang pergerakan perusahaan, dan juga perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Dan teknik listrik dan instalasi listrik, biasanya ini PKL-nya PKL di perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan, terutama yang sederhana adalah yang di bidang instalasi listrik rumah sederhana maupun listrik jaringan udara maupun instalasi listrik yang menyuplai ke masyarakat. Di sini biasanya ada anak perusahaan yang bisa menampung kita untuk PKL karena kita sudah melaksanakan MOU atau kerjasama dengan perusahaan maupun PLN yang ada di Kota Jayapura maupun yang ada di kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Kemudian teknik otomotif yang terdiri dari dua bidang keahlian, yaitu keahlian teknik kendaraan ringan yang biasanya disebut dengan PKL. Dengan melaksanakan PKL di bengkel-bengkel mobil atau di bengkel-bengkel kendaraan yang mereparasi kendaraan baik itu mesin maupun chassis maupun bodi yang terjadi trouble dalam kendaraan tersebut. Adapun perusahaan yang kita sudah menjalankan MOU adalah PT Kombos yang bergerak di bidang perbengkelan yang berada di Etrop, dan PT Kombos yang berada di kabupaten yang mereka mempunyai cabang sendiri-sendiri. Kedua ada PT Astrat Abadi, yaitu yang memasarkan merek Toyota yang bergerak di bidang pemasaran dan perbengkelan suku cadang. Itu pun kita sudah mengadakan kerjasama atau MOU. Yang ketiga adalah Daihatsu, itu sama, kita sudah mengadakan MOU untuk kita melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan pada saat nanti kita akan melaksanakan PKL. Berikut teknik bisnis sepeda motor atau yang disebut dengan TBSM. Tempat PKL-nya adalah itu Astra Motor yang ada di seluruh provinsi Papua, dan bengkel-bengkel resmi Astra Motor yang ada di provinsi Papua, dan bisa juga di bengkel-bengkel swasta yang bergerak di bidang reparasi kendaraan roda 2. Kalau di Kota Jayapura banyak sekali bengkel-bengkel yang kita bisa masuki untuk kita saling sharing pengetahuan di bengkel-bengkel tersebut, karena ilmu yang ada lebih banyak berkembang di luar daripada dengan ilmu yang formal yang ada di sekolah.
Yang berikut, yang terakhir adalah energi dan pertambangan. Nah, ini jurusan energi dan pertambangan ini digabung menjadi satu, yaitu energi dan pertambangan. Mereka biasanya PKL di pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, kemudian bergerak di bidang penambangan. Kenapa dikatakan bergerak di bidang lingkungan hidup? Karena di lingkungan hidup kita perlunya adanya energi surya yang akan digunakan apabila kita tidak menggunakan listrik komersial yang dialirkan oleh PLN. Kemudian kalau teknik pertambangan ini biasanya mereka PKL di instansi pemerintah seperti di Dinas Pertambangan yang ada di Kota Jayapura maupun di Kabupaten Jayapura. Mereka biasanya di sana diajari untuk bagaimana cara menambang, bagaimana cara memilah mineral-mineral yang ada di pertambangan, di tanah maupun di batuan maupun di laut. Selain itu juga sekolah sudah mengadakan MOU dengan beberapa perusahaan yang ada di Kota Jayapura maupun di luar Kota Jayapura. Seperti yang ada di Kota Jayapura adalah perhotelan-perhotelan yang ada di Kota Jayapura yang bisa kita pakai tempat PKL atau anak-anak pakai tempat PKL nantinya, karena di perusahaan atau di perhotelan tersebut banyak membutuhkan tenaga-tenaga teknologi yang sesuai dengan bidangnya. Demikian mungkin penjelasan dari saya mengenai apa tujuan dari kalian untuk masuk di teknologi, kemudian kemana aplikasinya, dan bagaimana nanti kalian untuk menjalankan itu sesuai dengan bidang ilmu yang didapat. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura untuk mengembangkan diri supaya bisa mandiri pada saatnya nanti dibutuhkan oleh masyarakat kota maupun kabupaten yang ada di Papua. Selamat belajar dan selamat mengikuti proses pembelajaran yang ada di Teknologi dan Rekayasa. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.